Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Hamad Muzaki dari program studi Teknik Informatika dengan NIM atau NPM 3922050022. Fakultas saya yaitu Fakultas Sains dan Teknologi ya, dengan prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas soal-soal serta jawabannya untuk mengerjakan proyek UTS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2 dengan dosen pengampu Bapak Son Haji SAG MM. Dan nama kampus kami tercinta yaitu Universitas Pancasakti Bekasi ya. Nah, langsung aja ya. Untuk yang pertama itu pertanyaannya, apa arti dari konsep makrifat atau tauhid? Ya. Nah, di sini pilihannya ada awam, khas, metode, akal, golongan. Di sini saya pilih awam karena apa? Karena makrifat atau tauhid itu adalah makrifat yang diperoleh oleh kaum awam ya, atau orang biasa dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui perantara syahadat. Jadi untuk orang-orang awam gitu ya, makrifat atau tauhid itu. Selanjutnya, nomor 2, menurut tokoh pemikiran Islam dalam dan Al-Quran bahwa seseorang tidak akan mampu menggapai derajat ma'rifatullah sebelum ia sadar serta mengenal diri sendiri adalah, nah sini saya pilih Al-Ghazali dari pilihan Al-Husain bin Mansur Al-Alaj, terus Rumi Al-Num Ali Mansur, saya pilih Al-Ghazali ya. Karena Al-Ghazali adalah suatu tokoh besar ya dalam agama Islam. Dalam perkataannya beliau mengatakan menurut beliau itu manusia tidak akan mampu menggapai derajat ma'rifatullah sebelum ia memahami dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya berikut ini ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ma'rifatullah atau pengenalan Allah, yaitu ini pilihannya ada Al-Imran, yang B Al-Fatir, yang C An-Nahl, yang D surat Al-A'raf, dan yang E surat Al-Baqarah. Di sini saya pilih surat Al-Imran. Karena arti dari surat Al-Imran itu yang pertama untuk ayat 190 artinya itu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berakal. Sementara arti dari surat Al-Imran ayat 191 yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan mereka seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka. Itu ya. Untuk yang nomor 4, apa yang disebut dengan ma'rifatullah? Di sini dari pilihan yang A pengalaman, kedua kesadaran, ketiga kesadaran akhirat, keempat proses kehidupan, kelima puncak kesadaran. Nah, jawabannya di sini adalah puncak kesadaran. Karena yang dimaksud puncak kesadaran di sini adalah bahwa seseorang insan ini sadar untuk apa dia diciptakan, yaitu untuk taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Allah banget kalau gue lagi nge-record. Nah, untuk selanjutnya nomor 5 ya. Nomor 5, dengan ma'rifatullah hidup kita akan menjadi. Sini ada keterangannya. Yang pertama A, menjadi tenang, B menjadi bodoh, yang C damai, D terarah, dan E ringan ya. Karena di sini yang terkecuali maka pilihannya adalah bodoh. Karena kan ma'rifatullah itu mengenal asma Allah dengan baik zatnya maupun sifat-sifatnya. Jadi nggak mungkin impactnya itu bodoh. Selanjutnya yang nomor 6 itu ma'rifatullah artinya adalah pilihannya ada mencintai Allah, terus yang kedua mengenal Allah, yang ketiga mengimani Allah, yang keempat percaya kepada Allah, yang kelima atau yang E berharap kepada Allah. Sini pilihannya adalah mengenal Allah karena arti ma'rifat itu sendiri adalah mengenal Allah baik dengan zatnya, asmanya maupun sifat-sifatnya.
Untuk yang nomor 7, bagaimana kita mengenal Allah? Kecuali sini pilihannya ada menjauhi larangannya, terus menjalankan perintahnya, yang C-nya mempertebal iman dan takwa, yang D melanggar perintahnya, dan yang E memperkuat keimanan kepada Allah. Karena menjauhi di sini saya mengambil jawabannya melanggar perintahnya. Karena menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya, serta mempertebal iman dan takwa itu suatu bentuk beriman atau bertakwa ya kepada Allah. Jadi yang terkecuali dari soal ini adalah melanggar perintahnya dan sama saja membuat dosa ya. Untuk yang ke-8 atau nomor 8, pertanyaannya, barang siapa yang melakukan kebaikan, laki-laki maupun perempuan, dan ia beriman, pasti kami akan memberikan kehidupan yang menyenangkan, dan kami akan memberinya pahala sesuai dengan yang mereka berikan secara baik. Arti kalimat di atas merupakan arti dari surat. Yang pertama ada pilihannya Al-A'raf, yang kedua Al-Kahfi, yang ketiga An-Nahl, yang keempat Al-Luqman, dan yang kelima itu semua jawaban benar. Di sini saya pilih surat An-Nahl ayat 7 karena memang arti dari surat An-Nahl ayat 97 ini adalah barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Itu jadi pilihannya surat An-Nahl ayat 97. Untuk yang nomor 9, jumlah nama atau sifat Allah Asmaul Husna yang terdapat dalam Al-Quran berjumlah. Yang pertama pilihannya 79, yang kedua 89, 3 98, keempat 99. Saya pilih jawaban 99 ya, karena memang Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala itu ada 99 jumlahnya. Untuk yang nomor 10, keberkahan yang melimpah atau disebut juga. Yang pertama pilihannya Al-Barakah, yang keempat Al-Hayatun Thayyibah, yang kelima Al-Jannah, yang keempat Al-Amnu ya, atau yang kelima jawaban yang A dan B benar. Di sini saya pilih Al-Barakah, sebenarnya ini Al-Barakah ya, yang memiliki arti keberkahan. Jadi pilihan saya jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 11. Soalnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan bahwa umat Islam setidaknya akan melalui 5 periode dalam perjalanannya hingga hari kiamat nanti, kecuali sini pilihannya ada periode kenabian, kekhalifahan, mulkan adhan, dan semua jawaban benar, dan periode pandemi. Sini saya pilih periode pandemi karena periode kenabian, kekhalifahan, dan mulkan adhan sebelumnya sudah disebutkan dan dijelaskan pada masa Rasulullah ya. Dan yang tidak ada pilihannya hanya ini yang di periode pandemi. Nah, untuk nomor 12, sarana ma'rifatullah kecuali yang pertama akal sehat, yang kedua para nabi, ketiga para rasul, keempat dunia, kelima nama dan sifat Allah. Di sini saya pilih dunia karena ma'rifat itu kan cara untuk mengenal Allah ya, dan kita hidup itu di dunia. Jadi sarana untuk kita mengenal Allah itu adanya di dunia. Untuk yang nomor 13, surat Al-Luqman ayat 23 menjelaskan tentang apa? Yang A pilihannya keindahan muka bumi, terus yang B pengenalan kekuasaan, yang C pengenalan melalui berita, wahyu, dan hati, yang keempat pengenalan melalui Al-Quran, yang kelima tanda kekuasaan Allah. Sini saya pilih yang C, pengenalan melalui berita, wahyu, dan hati. Karena arti surat dari Al-Luqman itu yang ayat 23 adalah dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Terus hanya kepada kami tempat kembali mereka, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala perbuatan mereka dan isi hati mereka. Kemudian yang nomor 14, pemberian dari Allah atas segala kekuasaan dan kasih sayangnya merupakan konsep ma'rifatullah. Dari tokoh ada pilihannya Ar-Rumi, Al-Ghazali, Al-Bushairi,
Zu'alnun dan Hasan. Sini saya pilih Zu'alnun karena ia yang mencetuskan konsep seperti di atas, seperti pertanyaannya, itu pemberian dari Allah atas segala kekuasaannya dan kasih sayangnya merupakan konsep ma'rifatullah, dari konsep ma'rifatullahnya yang dari tokoh Zu'alnun. Yang bilang belajar pendidikan agama Islam yang cukup. Balasan apa yang diberikan kepada Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa, untuk nomor 15 ya. Nah, di sini pilihannya ada menjanjikan kebaikan-kebaikan, terus masuk ke dalam neraka, tidak mendapat ampunan, tidak memperoleh kemudahan dan kesulitan dunia. Di sini saya pilih menjanjikan kepada kebaikan-kebaikan. Karena yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, Allah akan membalas kebaikan-kebaikan itu lebih dari apa yang mereka kerjakan, kayak gitu. Lalu yang nomor 16, apa yang dimaksud periode mulkan adhan? Di sini penguasa, yang keduanya penguasa yang baik, penguasa yang menggigit, terus penguasa dunia dan perjalanan. Sini saya pilih penguasa yang menggigit. Karena pada keterangan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, pada masa mulkan adhan itu adalah masa di mana penguasa yang menggigit rakyatnya sendiri atau menyengsarakan rakyatnya sendiri ya. Untuk yang nomor 17, apa arti dari al-hayatun thayyiban? Sini yang pertama ada surga, yang kedua neraka, ketiga keberkahan yang melimpah, keempat kenikmatan, dan kelima kehidupan yang baik. Di sini saya kepilih kehidupan yang baik karena arti dari al-hayatun thayyibah itu istilahnya adalah kehidupan yang baik. Karena thayyibah berarti baik. Untuk nomor 18, berikut ini yang tidak termasuk kebaikan-kebaikannya yang dijanjikan oleh Allah dalam ma'rifatullah adalah: yang keempat, taqimuddin, yang kelima tayyibah, yang ke satu taqimuddin, yang kedua tayyibah, yang ketiga al-khalifah, keempat al-amnu, yang kelima al-barakat. Di sini saya pilih at-tayyibah karena at-tayyibah memiliki arti kebaikan. Jadi yang tidak termasuk kebaikan-kebaikan yang dijanjikan Allah dalam ma'rifatullah adalah at-tayyibah. Yang ke-19, penguasa yang menindas merupakan periode yang tadi sudah kita bahas. Yang tadi kita bahas sebelumnya, yaitu periode mulkul adhan adalah penguasa yang menggigit. Ya, di sini ada periode khalifah, al-amnu, jabariyah, dan habiyah. Di sini saya memilih yang C ya pilihannya, periode mulkan jabariyah, karena memiliki arti penguasa yang menindas. Kemudian apa yang ada pada telapak tangan dan ruas-ruas jari kita, tangan telapak maupun telapak kaki, terkandung jejak nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini pilihannya ya, dari pilihan jejak kotoran, jejak kejelekan, keindahan dan kesucian diri kita, maka pilihannya adalah jejak nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini di telapak tangan kita ada simbol 18 dan 81 dalam angka bahasa Arab, dan jika dijumlahkan itu jumlahnya adalah 99. Nah, 99 itu adalah nama al-asmaul husna dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 21, ma'rifat adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli atau dicapai melalui usaha manusia, merupakan pengertian dari tokoh. Pilihannya ada A. Al-Ghazali, B. Haji Abdullah, C. Abdul Al-Qadir Al-Jailani, D. Ali, 4. Wais Al-Qarni. Ini saya pilih yang C ya, Abdul Qadir Jailani, karena ia yang mencetuskan pengertian tersebut. Nah, yang untuk yang nomor 22, ma'rifatullah menurut Al-Ghazali adalah: yang A, mengenal Tuhan sedekat-dekatnya, yang B, menyembah Allah, yang C, ilmu syariah, mengenal rahasia Allah, dan mengetahui hakikat Allah. Saya pilih mengenal Tuhan sedekat-dekatnya karena Al-Ghazali menuturkan bahwa ma'rifatullah itu adalah untuk mengenal Tuhan sedekat-dekatnya dari seseorang atau dari seorang insan. Yang nomor 23, tempat orang berdiri atau pangkal mulia disebut dengan A. Taubat, B. Zuhud, C. Ma'rifat, D. Tabah,
Makomat. Sini saya pilih makomat ya. Untuk yang 24, zuhud adalah artinya ya, yang A pilihannya menyukai dunia, yang B tidak ingat kepada sesuatu yang bersifat keduniawian, terus yang C berpoya-poya dengan dunia, yang D menjauhkan diri dari hal yang bertentangan dengan Allah, dan yang E berperang di jalan Allah. Zuhud artinya adalah tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniawian. Jadi saya pilih yang B, pilihan yang B yang benar ya. Nah, selanjutnya di bawah ini yang tidak termasuk macam-macam makom adalah yang A, makom taubat, makom zuhud, makom sabar, makom jihad, dan makom tawakal. Saya sini makom jihad ya pilihannya ya, pilihan yang benarnya. Kemudian memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan, dan disertai dengan janji yang bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya kembali, disebut dengan A makom, B makom, C taubat, D hilaf, E sadar diri. Sini pilihannya adalah C taubat. Karena konsep taubat itu adalah memohon ampunan dan tidak mengulanginya kembali. Yang nomor 27 adalah macam-macam metode pembinaan akhlak, kecuali metode pembinaan, metode pembiasaan, metode keteladanan, metode berpikir, dan semua jawaban kebenaran. Dan saya pilih metode berpikir ya. Nomor 28, tawakal menurut Hamdun Al-Qasyar adalah yang pertama, berpegang teguh kepada Allah. Yang kedua, menyerah diri kepada putusan Allah. Yang ketiga, menyerah kepada qada dan qadar. Yang kelima, berusaha. Di sini pilihan saya adalah berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Al-Qasyar memiliki arti karena tawakal menurut Hamdun Al-Qasyar memiliki arti berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nomor 29 menurut Imam Al-Ghazali adalah keimanan, kepercayaan, kependudukan yang dimiliki oleh seorang hamba, keberanian dan harapan. Sini saya pilih keberanian. Untuk yang nomor 30 sekaligus nomor terakhir, ma'rifatullah adalah sebagai pengarah yang akan meluruskan orientasi hidup seorang muslim. Merupakan pengertian dari yang A tujuan ma'rifat, yang B metode ma'rifat, yang C arti ma'rifat, yang D fungsi ma'rifat, dan yang E landasan ma'rifat. Sini saya pilih tujuan ma'rifat ya, karena salah satu tujuan ma'rifatullah adalah pengarahan dan meluruskan orientasi hidup seorang muslim agar lebih mengenal Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian dari saya untuk membahas soal serta jawabannya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekeliruan dalam membaca atau menyebutkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.